panas. Contoh sumber panas yang ada di sekitar kita. Matahari. Apalagi? Api. Ya, itu adalah contoh sumber panas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah melalui kegiatan membaca teks, bacaan perpindahan panas atau kalor, siswa mampu menemukan kata-kata kunci yang terdapat pada tiap paragraf dengan cermat. Yang kedua, melalui penugasan, siswa mampu menilai informasi penting dari teks bacaan, perpindahan kalor secara konduksi dengan cermat. Yang ketiga, melalui penugasan, siswa mampu menentukan informasi penting dari tiap paragraf dalam teks bacaan perpindahan panas atau kalor dengan tepat. Yang keempat, melalui penugasan, siswa mampu membuat peta konsep dari teks bacaan perpindahan panas atau kalor dengan tepat. Yang kelima, melalui video pembelajaran yang disajikan, siswa mampu menganalisis benda-benda sekitar yang dapat menghantarkan panas dengan tepat. Yang keenam, dengan melakukan percobaan, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi secara mandiri. Yang ketujuh, melalui diskusi kelompok, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Ya. Anak-anak, mau nonton video? Mau. Ibu mempunyai video tentang perpindahan kalor. Video yang sudah kita nonton. Kira-kira videonya tentang apa tadi? Panas. Tentang perpindahan panas. Tentang perpindahan panas, perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang termasuk benda yang termasuk ke konduksi? Apa saja tadi? Besi. Aluminium. Benda yang termasuk konduksi dan konveksi. Ya, jadi sekarang untuk memperdalam itu semua, Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Dalam 3 kelompok untuk berdiskusi tentang perpindahan kalor dalam sebuah teks. Nah, di situ nanti kalian berdiskusi, ada sebuah bacaan di situ, ada sebuah bacaan tentang perpindahan kalor. Nah, nanti kalian diskusikan untuk menemukan kata-kata kunci dalam setiap paragraf tersebut. Ya, sekarang kita ambilkan teksnya. Ini kelompok 1 berapa? Menemukan kata-kata kunci dalam setiap paragraf di teks bacaan tentang perpindahan panas atau kalor. Ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan itu.
sekali. Tepuk tangan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Ya, baik. Silakan. Siapa yang mau presentasi lebih dulu? Kelompok? Iya, kelompok 1. Bagus sekali. Kita dengar dari kelompok 1 ya. Pertama, api kompor dapat memanaskan air dan sayur di dalam panci. Yang kedua, panas dari api kompor berpindah Nanti yang ada di dalam paragraf 1. Ya. Yang berikut selangkah. Ya, kedua. Silakan. Yang pertama, panas matahari dapat berpindah atau melambat ke planet bumi. Yang kedua, kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Yang pertama, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Yang kedua, panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Itu merupakan kata-kata kunci dalam paragraf tentang perpindahan panas atau kalor. Nah, kata-kata kunci itu artinya kata-kata yang paling penting dalam setiap paragraf. Ya, anak. Sudah paham? Sudah. Ya, baik. Sekarang ibu juga mempunyai teks yang kedua. Kita akan membuat peta konsep dari teks bacaan tersebut. Ya, kita akan membahas teks yang kedua untuk membuat peta konsep. Tetap dalam kelompok yang sama. Tadi ya. Baik, di sini di teks yang ini, yang kedua ini, kita akan membuat berdiskusi tentang perpindahan kalor secara konduksi. Di sini anak-anak diminta untuk membuat peta konsep. Ya, anak-anak sudah paham? Sudah. Nah, itu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Sudah? Ya, baik. Siapa yang mau duluan mempresentasikan? Ya, baik. Jui. Ditunjukkan perpindahan panas atau kalor ditunjukkan dengan peristiwa apa saja? Yang pertama, Saat membuat teh dan memegang ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, maka sendok yang dipegang akan terasa panas. iya bagus sekali. Saat membuat teh, jika kita membuat teh maka ujung sendok pun akan terasa panas. Good. Kedua. 2. Saat memasak air di atas kompor menggunakan panci, maka ujung panci yang dipegang akan terasa panas walaupun tidak bersentuhan dengan api kompor. Iya bagus sekali. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, sekarang kita mau membuktikan perpindahan kalor secara konduksi. Nah, sebelum membuktikan itu, sebelum kita praktekkan, ibu akan membagikan LKS. Ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, LKS-nya sebentar diisi sesuai dengan hasil praktek yang kamu buat. Ya, masing-masing kelompok saudara itu sekarang di sini ibu mempunyai air termos. Nah, masing-masing kelompok membuktikan perpindahan kalor secara konduksi melalui mempunyai air termos. Sebentar air termosnya dituangkan di dalam gelas untuk membuktikan perpindahan kalor secara konduksi. Ya, silakan. Ibu berikan waktu 5 menit. Untuk mengerjakannya. Silakan kerjakan.
sendok yang dimasukkan dalam air hangat. Lama-kelamaan, ujung sendok akan terasa hangat. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Kelompok dua. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Karena panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya rendah. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Konduksi. Mengapa disebut demikian? Karena panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Terima kasih anak-anak, kalian sudah membuktikan perpindahan panas secara konduksi. Baik, sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing, tempat duduk semula. Ibu akan memberikan video lagi tentang perpindahan panas secara konduksi. Ya, baik. Sekarang ibu mempunyai video tentang perpindahan kalor secara konduksi. Ya. Sekarang kita nonton sama-sama videonya. Ya, baik. Sudah nonton tadi? Anak-anak, itu pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Ibu harap semuanya bisa menerimanya dengan baik dan bisa belajar lagi di rumah. Ya, lagi bisa ingat lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sekarang Ibu mempunyai PR. Ya, PR itu dikerjakan di rumah dan besok dikumpulkan. Ya, jadi untuk hari ini sampai sini dulu pembelajaran kita.